Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada, senang berjumpa. Semoga damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Besar Kesetiaan-Mu ya Tuhan, diangkat dari Ratapan 2 ayat ke-32. Dan kata kunci untuk renungan kita pada hari ini adalah kata setia. Besar kesetiaan-Mu ya Tuhan. Setia adalah sifat Tuhan. Dan Tuhan selalu setia dalam setiap hal. Tidak pernah tidak setia. Alkitab 66 buku yang ada di dalamnya berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Namun sebagai contoh, kita akan belajar melihat aspek kesetiaan Tuhan yang diberikan oleh kitab Mazmur. Mazmur 33 ayat 4 mengatakan, Tuhan bekerja dengan kesetiaannya. Mazmur 98 ayat 2, kesetiaan Tuhan tegak seperti langit. Dan Mazmur 89 ayat 33, Tuhan tidak berlaku curang dalam kesetiaannya. Dan demikian juga Mazmur 91 ayat 4, kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 85 ayat 10, kasih dan kesetiaan Tuhan selalu bertemu. Dan Mazmur 89 ayat 9, kesetiaan Tuhan selalu ada di sekelilingnya. Mazmur 98 ayat 3, ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya, tidak pernah lupa. Dan Mazmur 100 ayat 5 serta 119 ayat 90, kesetiaan Tuhan tetap turun-temurun. Demikian juga Mazmur 89 ayat 14. Kasih dan kesetiaan ada berjalan selalu di depan Tuhan. Dan Mazmur 117 ayat 2. Kesetiaan Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Saudara sudah saksikan bagaimana lebarnya kesetiaan Tuhan untuk kita. Namun mengingat luasnya pernyataan kesetiaan Tuhan dalam firman dan mengingat waktu kita yang singkat, maka kita akan melihat ke satu hal di mana Tuhan setia untuk manusia, yaitu untuk keselamatan manusia itu sendiri. Tuhan setia untuk menyelamatkan manusia sebesar apapun taruhannya. Seorang penulis inspiratif, Ellen G. White, dalam tulisannya Alfa dan Omega jilid 8 halaman 709 mengatakan, meskipun Tuhan tidak pernah menetapkan bahwa kejahatan itu harus ada, dan itu adalah tragedi dengan konsekuensi abadi, ketika semuanya dilakukan, kebaikan dan kasih Allah akan dinyatakan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara mengerti maksudnya bukan? Allah tidak pernah merencanakan kejahatan dan tidak mengharapkan hadirnya kejahatan itu. Namun apabila itu terjadi, yang akan berakibat konsekuensi yang sangat luas, maka Allah juga akan menyatakan kasih-Nya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itulah demi keselamatan manusia, yaitu saudara dan saya. Untuk hari ini kita akan belajar 3 hal tentang kesetiaan Tuhan menyangkut keselamatan manusia. Dan itu akan menjadi satu pemahaman yang sangat penting
untuk kita mengerti yang akan membuat kita terkagum-kagum tentang kesetiaan Tuhan. Yang pertama, kesetiaan Tuhan melalui rencana keselamatan manusia yang telah ditetapkannya sebelum dunia dijadikan. Pertanyaannya, siapa sih manusia itu? Yesaya 40 ayat 15 mengatakan, bangsa-bangsa di muka bumi ini hanya bagaikan butiran debu di matanya. Tetapi untuk sesuatu yang tidak berharga itu, justru dia memberikan sebuah rencana yang paling berharga, yaitu keselamatan kepada manusia. Bagaimana kita menyaksikannya? Mari kita baca dalam firman Allah. Kita baca dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan frase dalam ayat ini, sebelum dunia dijadikan. Sebelum segala sesuatu dijadikan, Allah telah menetapkan Yesus menjadi juru selamat, agar manusia yang bagaikan debu tadi dapat menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita mungkin tidak mengerti makna ayat ini kalau hanya berhenti sampai sejauh ini. Tapi kegenapannya di dalam Wahyu 5 ayat 9, maka kita akan merasa kagum atas apa yang Yesus Kristus telah lakukan kepada kita dalam kesetiaannya menyelamatkan manusia. Pemirsa sekalian, Wahyu pasal 5 adalah salah satu pasal di dalam kitab Wahyu khususnya yang berbicara tentang penyembahan. Ketika penampakan diberikan kepada Yohanes, dia merasa sedih karena buku atau sebuah gulungan kitab, maksud saya, tidak dapat dibuka oleh siapapun. Tetapi makhluk surgawi berkata kepada Yohanes, jangan khawatir karena ada yang dapat membukanya, yaitu Anak Domba Allah. Mendengar kata itu, maka makhluk surgawi menyampaikan sebuah nyanyian, dan ini merupakan nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Kenapa? Kenapa dia layak membuka gulungan kitab-kitab itu? Alasannya adalah sebab engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Yesus Kristus telah disembelih mati lewat kayu salib di Golgota, dan darahnya yang telah tertumpah, darah yang menurut 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, darah yang mahal, darah yang tak bercacat, darah yang kudus, telah membeli setiap orang yang percaya kepadanya untuk dipersembahkan kepada Allah agar menjadi kudus dan tak bercacat. Saudara sudah melihat bukan? Bagaimana rencana Allah sebelum dunia dan manusia dijadikan telah dinyatakan kepada kita. Yang kedua, mari kita lihat kesetiaan Tuhan lewat rencana keselamatan yang dideklarasikannya di Eden ketika manusia pertama itu berbuat dosa. Di mana kita bisa melihat kejadian ini secara gamblang? Mari kita awali dari Kejadian 3 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, Aku, kata Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau, yakni ular atau iblis. Karena kata ganti engkau itu merujuk kepada iblis yang menyaru atau menjelma lewat ular.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, thy seed, keturunan ular, dan keturunannya, her seed, dalam King James Version. Keturunan perempuan maksudnya. Lalu keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau, yaitu ular, akan meremukkan tumitnya. Apakah saudara mengerti maksud ayat ini? Ini adalah rencana keselamatan yang dinyatakan Allah secara simbol sebelum kegenapannya akan terjadi. Untuk menggambarkan kematian Yesus di atas kayu salib, seorang penulis, Rita Rahayu, yang mengesegesis kitab Kejadian mencatatnya sebagai berikut. Kematian sang penebus di sini bukanlah kematian kekalahan, melainkan untuk membayar kematian yang seharusnya dialami manusia pada kejatuhannya di Taman Eden itu. Kita sudah mengerti bukan? Kematiannya di atas kayu salib adalah bagaikan tumit yang dihancurkan untuk mengganti kematian Adam dan Hawa yang menyeret kematian semua manusia. Tapi dengan kematiannya di atas kayu salib menggantikan, menebus kematian itu, maka itu artinya dia membebaskan semua manusia dari kematian. Dia setia sampai mati. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya setia kepadanya? Yang ketiga, mari kita lihat kesetiaan Tuhan lewat pemberitahuan jadwal penyelamatan oleh Kristus di dunia ini. Kita akan mempelajari 4 jadwal yang Allah nyatakan dalam menyelamatkan manusia. Dan itu dilakukannya lewat Kristus Yesus. Kristus dalam bahasa Ibraninya disebut Mesias, artinya yang diurapi. Bahwa Mesias yang diurapi itu adalah penyelamat untuk dunia. Kedatangannya yang pertama dijadwalkan oleh Allah sendiri. Ada 4 jadwal saya katakan tadi. Jadwal yang pertama adalah jadwal pengadilan dunia. Daniel 8 ayat 14 mengatakan, ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. Ada suatu masa waktu yang disebutkan di sana, 2300 petang dan pagi. Setelah itu tempat kudus itu akan dipulihkan. Apa artinya tempat kudus akan dipulihkan? Saudaraku, tempat kudus yang dimaksudkan di sini adalah bait suci. Dan setiap tahun 1 kali bait suci akan dipulihkan, dibersihkan. Namun pada saat itu adalah merupakan saat penghakiman bagi umat-umat Allah di dunia. Karena itu adalah pemeriksaan dosa dan penghapusan dosa bagi semua umat Allah yang telah dibawa kepada korban yang dipercikkan di tirai-tirai bait suci. Namun karena bait suci surgawi, maksud saya bait suci duniawi, telah lenyap di tahun 70 oleh tentara Romawi, sementara kegenapan 2300 ini melampaui dari waktu tersebut, maka ini berarti tempat kudus di surga yang merupakan model dari tempat atau bait suci di dunia ini. Saudaraku, pemulihan tempat kudus itu seringkali disebut sebagai pemeriksaan pra-advent atau pengadilan pra-advent. Advent artinya kedatangan Yesus yang kedua. Dengan demikian ada
pengadilan sebelum kedatangan Yesus yang kedua, yaitu di akhir nubuat 2300 petang dan pagi. Pertanyaannya, kapan nubuat itu diucapkan? Daniel 8 ayat 1 mengatakan, itu terjadi pada tahun ketiga Raja Belsyazar. Sejarah dan arkeolog mengatakan bahwa tahun ketika Belsyazar adalah tahun 550 sebelum Masehi. Dengan kata lain, dari waktu kita hidup sekarang telah diucapkan nubuat ini 2575 tahun yang lalu. Bahwa pengadilan surga sebelum kedatangan Yesus akan dilakukan supaya setiap umat manusia selalu bersedia untuk keselamatannya. Pertanyaannya, 2300 petang dan pagi itu apa maksudnya? Karena ini adalah waktu nubuat. Sementara bilangan 14 ayat 34 mengatakan satu hari sama dengan satu tahun. Maka 2300 petang dan pagi atau hari sama dengan tahun. Kapan berakhirnya nubuat 2300 tahun ini? Yaitu di tahun 1844. Dengan kata lain, sejak waktu itu sampai kedatangan Yesus yang kedua menjemput umat percaya, itu adalah waktu pemeriksaan. 2 Korintus 5 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Waktu untuk pengadilan di mana kita semua akan terlibat di dalamnya telah diberitahu oleh Tuhan. Bukankah Dia setia untuk keselamatan Anda dan saya? Yang kedua, jadwal kepada Israel menjadi bangsa berkat. Itu kita bisa baca dalam Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan. Israel dipilih menjadi umat pilihan Allah, bukan karena kebesarannya, bukan karena keagungannya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena janjinya kepada Abraham yang seterusnya diteruskan kepada Ishak dan Yakub yang melahirkan yang namanya bangsa Israel. Pertanyaannya, kapan nubuat ini diucapkan? Nubuat ini diucapkan di tahun pertama Raja Darius. Tepatnya di tahun 539 atau 538 sebelum Masehi. Kurang lebih 2564 tahun yang lalu. Pertanyaannya, berapa lama 70 kali 7 masa? 70 kali 7 kita mendapatkan angka 490 tahun. Dan tahun ini berakhir di tahun 34 Masehi. Apa yang terjadi di sana sehingga kita sebutkan itu sebagai akhir daripada bangsa Israel untuk menjadi bangsa berkat bagi semua dunia? Saudaraku, setelah Yesus disalibkan, maka kemudian bangsa Israel menolak rahmat itu yang dibagikan oleh murid-murid Yesus yang terorganisir dalam jemaat mula-mula. Malah mereka dianiaya sedemikian rupa, dimulai dari kota Yerusalem. Salah seorang yang mati syahid ketika itu adalah Stefanus. Namun di ujung daripada itu, ketika Saulus yang menyetujui kematian Stefanus terus melanjutkan penganiayaan, justru dipanggil
oleh Yesus Kristus dalam perjalanannya ke Damaskus yang mengalami pertobatan padanya. Dan akhirnya olehnya sendiri bersama rasul-rasul yang lain, pekabaran itu diberitakan kepada orang di luar bangsa Israel yang membentuk apa yang disebut dengan Israel rohani, yaitu saudara dan saya. Bukankah ini sesuatu yang menakjubkan dan menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada kita untuk keselamatan saudara dan saya? Mari kita lihat yang berikutnya, bahwa jadwal yang ketiga adalah kedatangan Mesias yang diurapi. Daniel 9 ayat 25 mengatakan, sampai kedatangan seorang yang diurapi ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Ini adalah nubuatan yang sama diucapkan pada pemerintahan tahun pertama Raja Darius. Dan berapa lama 7 kali 7 masa tambah 62 kali 7 masa, maka kita mendapati angka atau kurun waktu 483 tahun. Ini digenapi pada tahun ke-27 setelah Masehi, yakni saat Yesus dibaptis. Apa yang dikatakan Matius 3 ayat 17-17 ketika Yesus dibaptis? Bahwa ketika itu ia diurapi oleh Roh Kudus untuk memulaikan pelayanannya. Itu telah dinubuatkan 2564 tahun yang lalu, bahwa akan datang seorang yang diurapi setelah 7 kali 7 masa dan 60 kali 7 masa. Bukankah itu sesuatu yang menakjubkan? Tuhan setia demi keselamatan saudara dan saya. Yang keempat, jadwal kedatangan Mesias yang diurapi itu yang kemudian disingkirkan. Ayat 26 bagian A dan ayat 27 bagian A dari kitab Daniel pasal 9. Sesudah ke-60 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Dan pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Perhatikan, yang diurapi pada tahun 27 ketika Yesus dibaptis akan disingkirkan di pertengahan 1 kali 7 masa di mana dia hidup. Apa arti ayat ini? Yuk, mari kita lihat kapan nubuat ini disampaikan. Sama seperti yang kedua dan ketiga, nubuat ini disampaikan pada tahun pertama kerajaan Darius. Apa artinya pertengahan 1 kali 7? 1 kali 7 adalah 7 tahun. Dan pertengahannya adalah 3,5 tahun. Di pertengahan itu, pertengahan 1 masa atau 7 tahun itu, atau di tahun yang ke-3,5 itu, digenapilah nubuat ini. Tepatnya pada tahun 31 ketika Yesus disalibkan. Apakah yang akan dikatakan oleh Injil ketika Yesus disalibkan? Sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Daniel, bahwa korban akan dihentikan. Mengapa? Markus 15 ayat 37-39 mengatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Perhatikan saudaraku, setiap petang korban akan disembelih oleh imam
untuk dibawa darahnya dipercikkan ke tabir bait suci di dalam. Tapi pada saat itu, ketika korban sudah mau disembelih, akan dipercikkan darahnya ke tabir. Ketika Yesus mati dan dia berseru sudah selesai, saat yang sama tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, menunjukkan sebuah perbuatan yang bukan oleh tangan manusia, sehingga tidak ada lagi tempat untuk memercikkan darah domba. Sehingga pada waktu itu tergenapilah semua korban-korban binatang, sehingga tidak ada diperlukan lagi korban untuk persembahan. Karena kenapa? Yesus adalah anak domba yang telah disembelih, yaitu kegenapan dari semua korban tersebut. Saudaraku, telahkah saudara melihat kesetiaan Tuhan dalam menyelamatkan kita? 3 hal yang telah disebutkan tadi mengungkapkan bagaimana kesetiaan Tuhan kepada kita. Karena itu, saya ingin menutup renungan kita pagi ini dengan ketaatan Allah untuk keselamatan manusia lewat sebuah perikop, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Apa yang dikatakan oleh firman ini adalah tentang kesetiaan Tuhan untuk keselamatan manusia melalui ketaatannya pada rencana keselamatan. Dari ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus adalah rupa Allah karena dia adalah Allah itu sendiri. Tapi itu tidak dipertahankannya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia setia untuk menjalankan rencana keselamatan demi saudara dan saya, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Semoga renungan ini dapat memberikan pengertian tentang kesetiaan Allah kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Betapa kami telah melihat kesetiaan-Mu untuk keselamatan semua manusia, termasuk kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Karena itu, kami bersyukur kepadamu dan berjanji untuk taat kepadamu, sebagaimana Engkau telah setia menebus kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Mesias yang diurapi, yang telah menjadi penebus kami. Amin.